Oke teman-teman semua, kembali lagi di channel yang nggak seberapa ini. Ya, kalau biasanya gue sendiri, backgroundnya juga beda. Kali ini gue bersama dengan, ntar dulu. Ini mau bahas soal Fantasy League. Jadi bukan mungkin, gue akan ngebahas ini bersama dengan seorang teman, pakar juga. Ini kameranya cuma satu sih, jadi nggak bisa zoom dulu ke gue, baru ke samping gue, jadi nggak apa-apa. Untuk bahas EPL musim ini, karena udah mau mulai, ini kita ngerekam hari Kamis malam, jadi mungkin gue uploadnya hari Jumat sebelum makan siang. Dan untuk membahas ini gue nggak sendiri, udah ada Bro Sidarta, gue panggilnya Bro Sid. Apa kabar Bro Sid? Baik, Bro Harpa. Jadi kita mau bahas soal Fantasy League musim ini, karena lu punya reputasi yang oke banget nih di Fantasy League, jadi kita mau tanya-tanya buat teman-teman juga yang mungkin main FPL juga. Jadi rekomendasi apa yang menarik, yang patut dibeli untuk musim ini. Tapi sebelumnya kita mau tanya dulu nih, apa yang menarik dari Fantasy League musim ini dibandingkan musim-musim lalu menurut lo? Menurut gua sih, pertama dari yang kemarin baru selesai Community Shield kan, kan pemanasan lah sebelum liga mulai kemarin. Ada salah satu peraturan yang paling menarik di gua itu peraturan injury time di musim ini. Oh, injury time-nya lebih lama ya? Lebih lama. Karena kayak goal celebration aja dihitung. Berapa menitnya kayak waktu gitu. Terbuang. Waktunya. Selain orang guling-gulingan, sakit, yang nggak perlu kayak gitu-gitu kan. Itu dihitung juga. Selain orang, substitution, dan lain-lain. Okay. Dan contohnya seperti kayak kemarin aja. Kan Arsenal golnya menit 110 ya kalau nggak salah. 101. Oh 101, sorry 101. Yeah. Berarti kan itu udah lewat. Udah lewat dari 8 menit. Iya. Ya, karena partai kan palanya pecah kan. Betul. Kan jadi tabrakan. Impact-nya apa ini untuk Fantasy League nih, untuk teman-teman Fantasir nih? Impact-nya, jadi dari contoh yang pertandingan Championship yang udah mulai juga liganya, itu rata-rata injury time itu satu pertandingan 15 menit kurang lebih. Jadi mungkin babak pertama 7 menit, babak kedua 8 menit. Betul. Wah, lama juga ya. Lama juga kan. Itu bisa masak Indomie satu ya. Nah, Oke, itu jadi impact-nya misalnya kayak apa? Pemain jadi lebih cedera atau apa? Jadi kemungkinan pelatih gunain 5 sub itu makin besar kemungkinannya. Oh gitu. Oke, itu jadi yang beda untuk musim ini. Iya, karena kan walaupun 5 sub itu sudah beberapa tahun, tapi kan banyak pelatih yang kadang nggak pakai semua ya subnya. Iya. Karena takut merubah konsistensi kalau sudah menang atau seperti itu. Cuma karena sekarang injury time, takutnya efeknya pemain makin banyak main, minutes-nya makin kemungkinan cedera. Capek, cedera. Jadi dia pakai itu. Dipakai 5-5-nya, kemungkinannya itu makin besar pakai sub itu. Oke, itu satu. Terus kedua apa lagi nih? Soal komposisi pemain Fantasy League, apa sih yang paling nyata musim ini nih? Yang mungkin kayaknya nih jadi, ini semua orang udah punya atau apa gitu, jadi. Pokoknya yang paling menarik musim ini. Halan gimana? Kalau Haaland udah pasti kan? Udah pasti, kayak semua pasti. Berapa persen sih yang punya Haaland? 86-an kurang lebih. Jadi dari 100 peserta, berarti 86 punya Haaland. Jadi mau dia golin 1000 gol juga nggak ada gunanya kan? Dan kemungkinan dikaptenin terus. Kemudian kaptenin. Nah itu yang paling nyata lah musim ini ya. Oke, nah tapi kita kita nggak ngomongin Haaland dulu nih. Haaland kan striker, jadi kita langsung ke tips and trick dan must have-nya pemain dari tiap-tiap posisi dulu nih, sama mungkin ada cerita latar belakangnya. Nah, untuk posisi penjaga gawang dari belakang dulu lah, paling belakang. Kira-kira dari lu seorang brosit yang gue tadi bilang ini banyak sering juara lah, duit gue juga banyak Bisa ya. Siapa yang menurut lu menarik untuk dibeli, alasannya apa? Dari posisi tadi menyambung relevansi kenapa gue bilang banyak sub masuk. Jadi kemungkinan pemain lu kalau misalkan lu cadangin di FPL itu value-nya kurang. Karena maksud gue gini, jangan banyak budget untuk cadangan. Karena pemain jago lo yang sudah inti kemungkinan mainnya besar. Walaupun tadi sebelumnya dicadangkan pelatih. Karena waktu yang injury time lama itu. Karena kadang kita nungguin siapa tahu ini nggak main, kita bisa rotasi kan sama pemain cadangan kita yang lumayan bagus value-nya. Oke. Jadi kalau bisa kita makin irit nih, berhubung Haaland juga udah boros nih. Iya, Haaland boros, apalagi kalau punya salah. Tapi nanti kita bahas yang itu. Nah, kalau sebagai catatan, budget minimal lo buat cadangan 4 pemain itu kan 1 kiper, 2 back sama 1 midfield. Itu 16,5 kalau jumlahin. 16,5. Jadi komposisinya tuh kiper termurah 4.
back termurah 4, gelandang 4 ada. 4,5. 4,5 ya Iya, minimal. atau striker 4,5. Oh, jadi 16,5 maksimum 17. Itu rekomendasi lu ya? Maksudnya itu kalau minimal ya. Minimal, paling iya, lu- bayangin aja, itu udah hampir satu harga Haaland kan. 4 pemain cadangan. Iya, gitu. Makanya kenapa kita harus irritated nih, bro? Nah, kalau gitu untuk penjaga gawang, apakah lu juga ingin menggunakan pemain atau kiper dari klub besar, misalnya kayak Alisson Becker, Ederson, atau klub kecil banyak kebobolan tapi poinnya gede karena banyak bertahan, atau lu punya rekomendasi lain? Berhubung karena musim ini namanya musim berhemat ya. Oh iya, musim apa? Musim minimalis. Musim minimalis. Kalau gue sih rencananya kalau kiper itu maksimal untuk kiper utama yang harganya 5. Maksimum. Oke. 5 nih ya. Jadi maksimum seperti Ramsdale, Onana. nah, nanti gua akan share di entar di sini nanti nih. Ya, kiper-kiper yang harganya 5 ya. Gua share, oke. Dan Raya yang baru pindah nih, katanya kemungkinannya. Raya tapi kan kiper kedua ntar. Betul, tapi kan kita nggak tahu ya. Nah, ini harganya berapa sih? Kalau Raya itu 5. Oh, Raya 5 ya? Iya, cuma maksudnya gue lagi ngomong maksimal 5 ya. Oh, maksimal 5. Gue beli. Okay. Kenapa? Selain untuk berhemat juga ya itu lumayan lah tim yang besar tapi harganya masih 5 lah istilahnya. Kiper yang seperti kiper MU, kiper Arsenal. Kiper MU itu Onana. Onana jangan itu, salah sebut ya. Nah, jangan. Itu 5,0 Onana. 5,0. Wah, Onana salah satu rekomen juga nih. Iya, nah. Oke. Kalau gue terus terang sendiri, gue belum fix nih sampai sekarang. Masih pusing juga sama kiper. Ah, udah ada tapi nggak mau. Enggak. Soalnya kalau milih kiper itu menurut gue udah kayak milih apa ya? Susah juga ya. Karena kiper kalau udah nggak clean sheet udah nggak dapat poin. Jarang, susah lah, bukan nggak bisa kan. Kecuali dia banyak melakukan penyelamatan. Cuma ada satu yang pasti. Apa tuh? Kiper cadangannya. Menarik nih. Cadangan. Oh, untuk yang nggak di kiper keduanya nih. Kiper keduanya. Kenapa tuh? Kan kalau orang mau berhemat biasanya cari kiper paling murah dong, yang harga 4. Nah, harga 4 ini biasanya jarang main. Iya, jarang. Minimal 4,5 tuh. Kayak tahun lalu kalau nggak salah Robert Sanchez ya, 4,5 kalau nggak salah ya. Temennya itu, tapi diganti Steel. Diganti Steel. Steel 4,0. Makanya tapi itu kan laku itu kan occasionally kan. Yang kayak kalau menarik kayak musim lalu tuh ada 2 kiper utama dan cadangan yang di satu tim kayak Leicester. Oke. Kayak itu Ward, cadangan Everson, sama-sama harga 4 kan. Nah, kalau tahun ini yang menarik adalah baru saja Matt Turner, kiper kedua Arsenal. Kipernya tim nasional Amerika Serikat yang main di Piala Dunia nih. Yang main di Piala Dunia kemarin, yang baru menang Gold Cup juga. Oh iya benar. Ya kan? Iya. Gold Cup atau Gold, apa ya? Gold Cup. Gue salah kurang lebih. Ya, pokoknya gitu deh. Iya, kurang lebih. Nah, pokoknya dia itu baru dibeli sama Nottingham Forest. Ini udah resmi ya. Udah Nanti resmi. gua akan share ininya juga nih, apa namanya? Fotonya dia lagi pakai baju Nottingham Forest. Udah here we go lah. Here we go. Udah here we go. Harganya 4,0 nih kalau gue lihat dari contekan gue. Nah, dan kiper utama sebelumnya adalah Hennessy, tapi cedera. Hennessy cedera, betul. Jadi kemungkinan besar Maternal inti dengan harga minimalis 4,0. Cakep juga. Kiper utama bisa juga dong dia kalau orang mau hemat. Bisa aja. Bisa juga. Bisa Jadi kiper cadangannya nggak main tapi beresiko ya. Beresiko. Oke, jadi kalau gue Ramsdale. Kenapa Ramsdale? Sebenarnya masuk juga sama ini lo nih karena 5,0. Ya, kiper inti juga plus 3 pertandingan awal Arsenal gampang kalau gua. Iya. Oke. Dari segi fixture mudah ya. Mudah 3 pertandingan awal. Kita lanjut sedikit naik ke atas ke posisi defender atau back. Iya, nih back ini gimana nih? Sedikit cerita apa yang menarik musim ini untuk posisi back dibandingkan musim lalu mungkin. Menarik musim ini. Apa di sekarang banyak pilihan atau justru nggak ada pilihan atau bagaimana? Sebenarnya sih pilihan banyak ya. Misalkan ada beberapa back juga yang harganya itu menurut gua underprice. Kayak kemarin kan salah satunya kalau kayak Gabriel poinnya salah satu yang poin totalnya yang hampir paling tinggi. Gabriel Arsenal ya. Harganya tapi cuma 5. Oh tuh 5 tuh ya? 5. Terus golin ada 1 kali 2 kali lah lupa gua. Ada golin lah pokoknya dia. Ada golin. 1 gol 3 assist kalau nggak salah. Oh gila juga ya. Nah, tapi sekarang udah berapa tuh nanti? Harganya masih sama, masih 5. Masih sama. Nah, cuman yang menarik di sini kalau menurut gua dari musim ini adalah back Chelsea. Back Chelsea. Jadi rekomen Brosit untuk musim ini back Chelsea. Back Chelsea ada banyak nih. Ada banyak. Ya, ada Fofana cedera tapi ya? Cedera. Siapakah? Iya. Nah kan bagi yang udah biasa main FPL nih pasti tahu biasanya nyari back bukan nyari clean sheet doang kan? Yang suka naik-naik. Yang suka asis. Atau nggak yang suka nyundul pas corner. Ya, kalau itu biasanya back tengah. Back tengah. Nah, ini kira-kira siapa?
Nah pilihannya pasti ada dua lah sebenarnya yang. Oh ada dua nih rekomend ya. Yang dari pre-season kemarin sih dari kan pelatih juga baru nih Mauricio Pochettino. Nah, jadi dari yang gue lihat sih dari pre-season kemarin yang seri-seri di USA juga itu. Lu nonton semua by the way ya, ngikutin semua ya? Hampir semua. Gokil. Terus? Soalnya penting loh buat scouting. Gue aja ngikutin segitu banyak. Jadi kemarin sih di uji coba, ya biasalah uji coba kan semua dimainin ya. Yeah. Cuman yang gue lihat itu dari skemanya Pochettino, Ben Chilwell ini sangat maju ke depan. Oke. Selain itu, dia itu ngambil free kick direct. Free kick direct. Corner kanan dan kiri. Iya, jadi cut outside apa inside. Jadi berpeluang ngasih assist atau kipas ya? Kipas ya sama kan? Direct free kick. Direct free kick juga. Oh gila. Oke, Chilwell. Itu dari kiri ya? Dari kiri. Nah, emang ada lagi satu lagi? Ada ya, temennya yang kanan. Oh yang kanan. Ini Reece ya? James. Reece James ya? Oh Reece James. Kebetulan dua-duanya harganya 5,5. Harganya 5,5. Coba gue lihat contekannya benar. Harga 5,5. Biasa. Jadi 5,5. Masing-masing punya kelebihan. Kalau Chilwell tadi free kick taker, corner taker, kiri kanan. James apa? Kalau gitu nggak ada bagiannya dong. Nyundul juga enggak. Nah kalau James yang menarik dalam uji coba kemarin memang dia nggak terlalu maju ya, seperti dipakai pelatih-pelatih sebelumnya. Cuma ada yang menarik tersendiri. Apa nih kayaknya ada rahasia almanak halaman 3 ya. Musim lalu ingat kalau Chelsea penalti taker siapa sebelum Jorginho. Nah, sebelum dibeli Arsenal kan? Sebelum di Arsenal. Sebelumnya lagi saya lupa. Kayak Havertz. Enggak setelah Jorginho dijual. Kayak Havertz kan? Iya betul. Habis itu kayak Havertz cabut, timbullah James. Reece James. Timbulnya Reece James. Tapi selama pre-season nggak ada penalti kalau masalah Chelsea. Gimana tuh membuktikan? Gini. Atau nih jangan-jangan jebakan Brosi. Ini cuma spekulasi aja ya di awalnya. Siapa tahu kan kita perlu gamble dikit lah. Nggak bisa terlalu paten sama yang tim-tim orang lain kan. Harus ada diferensial lah. Iya betul. Setuju. Nah kenapa gue bilang Reece James itu kemungkinan besar ngambil penalti? Karena setelah Jorginho sama Kai Havertz cabut, siapa nih penendang penaltinya kan? Sebenarnya yang diorbitkan Nkunku. Nkunku. Karena selama di Leipzig dia ngambil penalti. Iya, tapi kukunya copot kan? 4 bulan kan? Iya 4 bulan. Oh jadi kemungkinan si yang di delegasi si James. Oh jadi ini salah satu. Kapan lagi? Back ngambil penalti. Terakhir mungkin Leighton Baines. Nah, ini kalau teman-teman ingat Leighton Baines itu backnya Everton, back kiri. Dan dulu juga kalau nggak salah ada Ian Hart dari Leeds yang juga kalau nggak salah juga ngambil penalti ya. Koreksi kalau gue salah, nanti gue akan cek ulang. Oke, jadi rekomendasi untuk back Chilwell dan James harga 5,5. Terserah pilih yang mana. Terserah. Oke, lanjut kita ke midfielder. Midfielder ini langsung apa yang menarik lagi deh musim ini? Yang membedakan dari musim lalu? Yang membedakan gini sih sebenarnya. Kalau lo budgetnya sudah habis nih, kegerus Haaland lah ya. Pasti kan 86% orang beli dia kan. Jadi kan banyak kan orang ada dua aliran nih sebenarnya. Gue mau cerita sedikit ya. Aliran Haaland atau aliran Haaland pesalah. Jadi dia punya salah juga. Ya pasti orang punya salah dong. Nggak mungkin belum tentu juga. Pasti punya salah orang. Nggak mungkin semua orang punya salah pasti. Ya maafin maksudnya bro. Muhammad Salah maksudnya. Ya, oke. Jadi kenapa ada dua aliran itu? Itu juga masih di antara expert juga masih ada inilah istilahnya dua sisi lah. Ya. Ada yang gua harus ada Haaland sama salah. Ada yang Haaland aja ya salah nggak perlu gitu. Iya. Tapi sekedar informasi gua tambahin Brosit ya. Teman-teman juga, Salah ini pekan pertama ini biasanya poinnya gede setahu gua dalam beberapa musim terakhir. Ini almanak yang gua baca sedikit nih gua colong. Oke, balik lagi terusin. Nah, menyambung tadi, Salah kan harganya 12,5 nih, Bro. Digabung sama Haaland udah 26,5. Udah 26,5. Makanya kenapa timbul dua aliran itu. Nah, kalau orang yang nggak pakai Salah, menariknya di midfield tahun ini, itu range harga 6,5 sampai 9 itu kompetitif banget. Karena budgetnya masih tersisa lumayan. Oke. Dan itu sangat kompetitif. Dari pemain Brighton, ada mungkin Mitoma, Mars. Iya. Enciso apa striker? Enciso kurang jelas sih. Kadang depan, kadang samping. Oke, nanti kita lihat ya di posisi. Nah, terus kalau misalkan harga yang kurang lebih 8,5 kan 7,5 sampai 8 kayak 7,5 ada Madison ada Foden ya. Tapi itu belum tahu ya di Spurs kira-kira gimana? Dari kemarin sih pramusim dia main di belakangnya Kane sih, di belakang striker. Di belakangnya Kane. Masih formasi 4-3-3 ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Jadi itu kayak Odegaard di Arsenal. Kurang lebih seperti itu. Nah, cuman yang paling pasti kalau match half
player buat gue sih masih Bukayo Saka. Bukayo Saka. Kenapa si ganteng itu yang lo pilih? Kenapa bukan? Kalau gue nih teman-teman nih beda sama Brosit, gue Odegaard gitu. Karena kenapa nih Bukayo Saka? Sebenarnya Bukayo sama Odegaard dari segi main minutes-nya hampir sama musim lalu. Iya, inti nggak tergantikan ya. Nah, ya inti tergantikan. Apalagi kalau Saka kan beda sama kayak Martinelli. Martinelli banyak saingannya. Trossard, bahkan Emil Smith Rowe juga. Bisa. Havertz juga bisa. Rhys Nelson. Rhys Nelson walaupun kelima. Kadang Nketiah main di kiri. Oh iya, tapi kiri Ya, jauh ya. Jauh. Oke. Jadi yang nggak tergantikan di kanan, karena di kanan Saka itu gantinya cuma Marquinhos. Marquinhos juga kalau nggak salah udah mau di loan ya, kalau nggak salah ya. Karena Kalau kurang terpercaya lah di situ. Iya. Jadi, Bisa dibandingkan Saka sama Odegaard itu kurang lebih sama dari segi main minutes-nya. Tapi kenapa gua kekeh sama Saka? nah ini dia kenapa? Harganya kan sama-sama 8,5. Dia, Add value-nya dia nggak masih ngambil penalti. nah ambil penalti Saka. Jadi kalau lu teman-teman beli Saka dan nggak ngambil penalti, salahin yang di samping lu. Waduh. Nggak bercanda, itu bercanda. Padahal yang tahu cuma hanya Tuhan sama Arteta soalnya. Iya betul. Oke, kita terakhir ke depan. Iya, ini posisi paling. Tadi udah teman-teman udah dapat bayangan gambaran dari Brosit ya. Tengah itu seperti apa, dan rekomendasinya adalah Bukayo Saka yang must have menurut dia. Kalau Mohamed Salah itu sangat tergantung ya. Tergantung lo mau pakai strikernya seperti apa, temennya Haaland. Iya. Seperti itu. Oke, karena mahal 12 Salah. Oke, kita ke depan terakhir nih penutup. Haaland udah pastilah semua orang punya. Tadi Brosit tadi udah ngasih data 86% orang manajer musim ini milih Haaland. Nah, sekarang pendampingnya ini siapa nih? Pendampingnya. Karena kan tadinya kalau nggak salah orang banyak milih Jesus. Betul. Tapi Jesus kan lagi absen. Nah, tapi tentu kita harus cari pengganti. Ini kan. Terus Kane terakhir kita buat ini sudah menuju pintu gerbangnya Allianz Arena. Udah mau ke gawang Munchen. Jadi menurut lu rekomendasi menemani Haaland di depan siapa dan mengapa? Kasihkan yang terbaik, jangan ragu-ragu. Untuk menemani Haaland di depan, tergantung aliran tadi aliran pakai Salah atau enggak. Oke, kalau misalnya nggak pakai Salah. Kalau nggak pakai Salah itu banyak striker-striker yang harganya dari 7,5 sampai 8 yang menarik. Siapakah mereka? 7,5 seperti Darwin. Nah, itu saya punya Darwin. Terus tadi sih sebenarnya gue tertarik sama Nkunku ya. Nkunku tapi kan cedera. Jadi itu. Jesus juga cedera. Yang di luar radar sih Oli Watkins dari Aston Villa. Oli Watkins Aston Villa karena bola ke dia terus. Dan penalty taker juga. Lagi-lagi gue ngomong penalty taker terus ya. Iya. Karena salah satu istilahnya strategi gue kalau bisa sebanyak mungkin di satu tim itu ada penalty taker. Betul. Walaupun resikonya kalau gagal kita minus ya. Iya betul. Tetap selalu kalau di analisa SWOT ada strength, ada weakness, kan gitu atau sebaliknya. Iya. Kalau seandainya ada Salah, tentu budget untuk striker menemani Haaland akan turun. Berarti yang cari yang murmer. Siapakah dia? Dari preseason kemarin ada yang menarik nih. Kan ada satu striker. Sudah tahu berapa rananya. Ada satu striker yang baru dibeli dari Watford kalau nggak salah. Dari Watford, coba tebak. Apakah Dennis? Bukan. Joao Pedro. Kenapa, jelaskan, Brosit? Joao Pedro ini di Brighton ya mainnya kan? Iya. Main di Brighton, kemudian semenjak McAllister pindah ke Liverpool. Dia itu posisinya bakal di belakang striker dari Joao Pedro. Enkiso jadi striker utama nggak sih? Enkiso kadang di atau ada lagi striker siapa? Ferguson. Kalau Ferguson harganya 6. Satu lagi Welbeck tapi kayaknya spesial super sub kan. Iya. Dan Enkiso walaupun murah 5,5 itu juga istilahnya playing time-nya nggak jelas lah. Iya. Karena kalau kita biasa main FPL, kalau bisa yang playing time-nya jelas lah. Minimal dapat 2 poin kalau main 60 menit dan memperbesar kemungkinan ngepoin dari assist dan sebagainya. Jadi kalau bisa tuh jangan pilih yang pemain sering di-sub lah. Iya. Yang main sampai selesai seperti itu. Nah, kenapa si Joao Pedro ini menarik? Dia kan menggantikan McAllister jadi di belakang striker. Dia itu harga 5,5 murah. 5,5 striker, gila. Dan dalam preseason kemarin yang menarik, dulu yang ngambil penalti McAllister, kemudian digantikan oleh Pascal Gross. Atau keduanya. Kemarin ngambil penalti, bro. Berapa kali dia ngambil penalti? Cuma sekali. Coba uji coba juga ya. Gue spekulan aja sih. Ya paling enggak lu ada dasarnya lah mengatakan itu, bukan asal kayaknya feeling gue di tendangannya bagus. Enggak, memang dia udah ada referensi dia ngambil penalti. Soalnya yang aneh, ada Pascal Gross di situ, masih belum di-sub. Tapi yang ngambil Joao Pedro.
Dan masuk. Masuk. Artinya punya potensi dia untuk kembali menjadi penalty taker. Iya. Jadi kenapa itu ada added value lainnya? Pasang 5,5 di depan, walaupun posisi aslinya dia di belakang striker ya, bukan striker murni. Ya, Tapi harganya murah meriah. Murah. Kan tadi karena udah kalau misalnya seandainya tim kalian nih teman-teman udah ada Salah sama Haaland, Iya. pasti menggerus budget udah begitu besar sehingga harus berpikir gimana nih beli striker yang temenin Haaland yang murmer. Iya, Rekomendasinya adalah João Pedro 5,5. Iya. Itu. Iya. Oke. Jadi semua sudah kita paparkan tadi FPL musim ini kira-kira seperti apa dan juga rekomendasi dari Brosit. Nanti akan gua bikin di sini rekomendasi pemain dari Brosit dan juga kita lihat hasilnya minggu depan seperti apa. Oke. Semoga semuanya bener ya. Semoga semuanya salah biar kalian terjebak ya. Enggak lah bercanda. Oke, terima kasih Brosit. Kita Oke, gas sama-sama. dulu atas waktunya. Oke, thank you. Semoga nanti kita akan lihat. Mudah-mudahan berlanjut nih tema yang seperti ini dan mudah-mudahan juga berkenan di kalian. Terima kasih. Salam sehat. Ciao. Ciao.